Komposisi menolak berlakunya mosi perbaikan kita pada kali ini. Perkenalkan, saya Fizza Tilaskan sebagai pembicara kedua. Di samping kiri saya Nanda Sabrina sebagai pembicara pertama, dan di samping kanan saya Rifesa Putri sebagai pembicara ketiga. Kita semangat satu pasang, berpikir kritis, cerdas, dan hebat. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kita tangan dulu. Dari perlombaan debatnya. Oke, mari kita memasuki babak pertama, babak opening statement oleh tim pro. Saya berikan waktu 3 menit 20 detik dimulai saat Anda berbicara pertama kali. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi, izinkan saya untuk mendefinisikan mosi perbaikan kita pada kali ini. Ujian nasional adalah suatu sistem evaluasi atau penilaian standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pendidikan dasar dan menengah adalah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang dasar menengah, yaitu pada jenjang dasar adalah SD, dan pada jenjang menengah seperti SMP dan SMA. Baiklah, secara umum pemberlakuan kembali ujian nasional penting untuk menjaga standar pendidikan nasional, karena ujian nasional dapat memastikan siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka dan mendorong sekolah meningkatkan pemerataan pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, argumentasi yang saya bawakan pada perdebatan kali ini melalui 3 aspek. Yang pertama, secara sosiologis. Ujian nasional dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena adanya standar yang jelas dan seragam di seluruh Indonesia. Ujian nasional juga membantu mengamankan menyamakan peluang pendidikan antar daerah atau siswa yang memberikan tolak ukur yang secara objektif, sehingga terjadi pemerataan pendidikan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, secara yuridis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengukur standar pendidikan nasional sebagai satuan untuk pendidikan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, berdasarkan aspek filosofis. Ujian nasional didasarkan pada pandangan bahwa ujian nasional berfungsi sebagai alat pengendalian mutu pendidikan secara berkelanjutan, seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nur, bahwa ujian nasional mampu memecahkan kemampuan peserta didik secara merata di seluruh Indonesia. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu 1 menit 15 detik. Oke, selanjutnya saya persilakan tim kontra untuk menyampaikan opening statement-nya. Waktunya sama, 3 menit 20 detik dimulai saat Anda berbicara pertama kali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, mosi kita memperlakukan kembali ujian nasional sebagai bentuk penelusuran di satuan dasar dan menengah. Tapi ini satu respon saya kepada pihak pro. Dari tadi, rekan mengatakan bahwa UN penting untuk menjaga standar nasional. Kami aminkan itu. Tapi di dalam suatu juga menjelaskan bahwa bukti Indonesia tetap berkolaborasi kepada mancanegara
selanjutnya teman-teman kita akan memasuki babak kedua, yaitu babak penjelasan. Oke, mungkin kita bisa mulai dari pembicara 2 tim pro. Waktunya 5 menit 20 detik untuk menyampaikan penjelasan. Waktunya dimulai saat Anda berbicara pertama. Silakan. Tuan Juri Pertama, penjara tersementara kita berpikir dari tim kontra. Sebelum masuk ke ranah penjelasan kami, izinkan kami meneruskan cara berpikir dari tim kontra. Tim kontra hanya berpikir bahwa pemberlakuan kembali yang sudah merupakan kemunduran, tetapi perlu kita ketahui bahwa pemberlakuan ujian nasional merupakan penyesuaian, bahkan pemberlakuan sistem yang lebih efektif dibandingkan saat ini. Perlu kita ketahui bahwa saat ini banyak dari siswa yang sudah memasuki jenjang SMA, akan tetapi dalam melakukan membaca dan menghitung bahkan mereka tidak mampu. Hal ini disebabkan kenapa? Dikarenakan banyak dari peserta didik saat ini hanya berpikir bahwa pembelajaran belajar dengan bekerja keras dan giat untuk mencapai kesuksesan tidak diperlukan lagi, dikarenakan pastinya setiap jenjang pendidikan di dasar dan menengah akan meluluskan peserta didiknya. Masuk di kerangka dengan sekali. Pertama, dari aspek filosofis, ujian nasional membentuk manusia Indonesia cerdas secara utuh. Hal ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, bekerja dengan giat, belajar dengan giat, dan bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya. Kemudian, yang kedua caranya mengungkapkan bahwa menekankan perlunya mengubah karakter dan kemampuan untuk berpikir mandiri itu sangat diperlukan dalam setiap peserta didik. Kemudian memasuki dari aspek yuridis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan tentang sistem pendidikan nasional bahwa evaluasi hasil belajar dilakukan secara Jadi pertanyaan Anda untuk dijawab kepada ibu kembali. 1. Apakah dalam satu kali tes bisa mengukur potensi proses pembelajaran siswa yang ada di sekolah dengan minimal waktu 3 tahun? Sekian dan terima kasih. sebelum menjawab terusnya harap mendengarkan argumentasi dari kami. Melanjutkan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa evaluasi hasil belajar dilakukan secara nasional untuk mengukur pencapaian kompetensi kelulusan secara nasional, serta diperkuat oleh peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang standar nasional pendidikan bahwa evaluasi dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan secara nasional. Hal ini membuktikan bahwa adanya ujian nasional bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan suatu sistem yang didukung langsung oleh konstitusional. Memasuki dari aspek sosiologis, ujian nasional sebagai standar nasional yang mendukung para peserta didik untuk belajar lebih giat, kerja keras, dan berpikir kritis, serta mendukung akuntabilitas pendidikan terhadap pendidikan. Disebutkan pada tahun 2019 bulan Desember tanggal 12 mengungkapkan bahwa pemberlakuan ujian nasional dapat membuat generasi muda menjadi lebih kuat. Selain itu, Ahmad Syafi'i Ma'arif juga mengungkapkan bahwa ujian nasional merupakan tolak ukur yang efektif dalam pendidikan kita. Ujian nasional dapat menjadi sumber informasi dan prestasi terkait pendidikan Indonesia saat ini. Kembali pada tugas kami bahwa banyak saat ini dari peserta didik yang bahkan sudah memasuki jenjang SMA, akan tetapi terkait materi pendidikan dasar belum mampu dikarenakan pola pikir mereka yang sangat terbatas dan sangat pendek. Terima kasih. Secara waktu sudah cukup. Oke, terima kasih untuk pembicara 2 tim pro atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan untuk pembicara 2 tim kontra. Waktunya sama, 5 menit 20 detik dimulai saat Anda berbicara pertama. Silakan. Melaksanakan ujian nasional dan mengerjakan semua soal ada di matematika, padahal dia
2 tim kontra. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pembicara 3 tim pro untuk menyampaikan penjelasan. Waktunya sama, 5 menit 20 detik dimulai saat Anda berbicara pertama. Silakan. Dewan Juri yang terhormat serta menko dari tim kontra. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berasal dari satuan pendidikan yang kuat. Sebelum saya lanjutkan argumentasi, saya ingin membahas habis apa yang telah disampaikan dari tim kontra. Tim kontra mengatakan bahwa UN tidak efektif karena adanya kebocoran. Nah, sebelum diadakannya UN, tentunya pemerintah telah melakukan kajian terlebih dahulu lagi, karena sebelumnya telah dilakukan UN, maka pemerintah menjadikan itu alat evaluasi bahwa UN kedepannya tidak akan terjadi adanya kecurangan dan kebocoran. Masuk dalam argumentasi kami, UN bertujuan untuk menyiapkan mental kompetitif dan kesiapan evaluasi dan objektif pada perguruan tinggi. Tentunya dituntut untuk menghasilkan sebuah pemikiran dan membangun mental siswa dalam melakukan evaluasi dan mengevaluasi secara objektif, tentunya pada perguruan tinggi, serta membentuk generasi muda yang siap bersaing di tahap internasional maupun nasional. Nah, tak sedari ada tim kontra, selalu saya menyinggung tentang mental siswa. Tentunya dengan adanya ujian nasional ini dapat melatih mental siswa dalam menyiapkan ujian nasional, tidak hanya sebatas depresi, tetapi bagaimana pemerintah membentuk mental siswa sedari dini mungkin agar dapat menghadapi masa depan yang lebih berat lagi. Dan selanjutnya, UN adalah nomor satu bangsa. Menurut survei oleh Litbang Kompas pada tahun 2015, 79,8% responden setuju bahwa UN adalah nomor satu bangsa. Tentunya ini adalah sebuah penilaian penting bahwa UN menyatukan seluruh siswa di satu penilaian nasional tanpa memandang ras, suku, dan agama. Silakan. Pertanyaan itu ada untuk dijawab. Pertama, kalau mereka di daerah pedalaman yang tidak punya guru yang kompeten dengan sesuai dari kota, bagaimana kau dapat menyelesaikan hal itu? Yang kedua, masalah itu tidak semudah itu untuk diatas oleh pemerintah saja. Ada banyak psikologis siswa. Gimana kalau semasa tes mereka tidak efektif? Bagaimana solusi kamu? Baik, terima kasih atas jawaban. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa pemerintah sudah melakukan kajian terlebih dalam terhadap UN yang telah dilaksanakan menyangkut mental siswa. Tentunya UN sudah melatih mental siswa sedini mungkin bahwa UN bukanlah penilaian main-main semata, tetapi bila ada penentu kelulusan mereka. Tidak hanya satu ulangan, tetapi di sini dipertaruhkan masa pendidikan mereka 3 tahun ini. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah UN tetap berlangsung, tetapi itu adalah salah satu penentu kelulusan penentu kelulusan. Selain itu, penentu kelulusan juga disertai oleh penilaian kognitif, sikap, serta penilaian proses pembelajaran. Jadi UN bukan hanya penentu kelulusan semata, tapi tetap dilaksanakan dan didukung oleh penilaian proses siswa selama belajar 3 tahun di sekolahnya. Melanjutkan argumentasi, mendukung transparansi dan sistem penilaian pada aktif. UN memungkinkan orang tua dan masyarakat mengetahui capaian pendidikan di tahap daerah dan melalui struktur data yang terbuka dan standar nasional. Selain itu, mendorong partisipasi publik dalam peningkatan mutu pendidikan, mengubah pola asuh orang tua siswa dalam pendidikan anaknya sebaik mungkin dan mempersiapkan mental anaknya sehingga dia dapat mengikuti UN. Menurut KPPR nomor tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, itu tataran berkebangsaan dalam globalisasi. Tentunya dalam menghadapi globalisasi ini, masyarakat harus siap menghadapi globalisasi dengan skala yang begitu besar. Tentunya UN merupakan salah satu penentu dalam salah satu penentu kelulusan dalam pendidikan dasar dan menengah, karena dalam UN ini sekolah dipaksa untuk pemerintah dipaksa untuk memeratakan pendidikan di seluruh daerah terpencil, yaitu memberikan pelajaran pada guru, pengadaan sarana belajar di daerah tertinggal. Itu saja tadi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Secara waktu 1 menit. Terima kasih untuk pembicara 3 tim pro. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pembicara 3 tim
kontra menyampaikan tidak saja. Waktunya sama 5 menit 20 detik. Dimulai saat Anda berbicara pertama. Silakan. Dewan juri, mari kita respon apa yang telah disampaikan dari pihak proposisi. 1. Pembicara ketika mereka hadir dengan mengatakan bahwa dengan ujian nasional akan membangun dan bahkan melatih mental siswa itu sendiri. Mari kita respon. A. Jika ujian nasional memberikan tekanan pada siswa, mari lihat dari sisi psikologis anak yang akan menjadi aktor penting di sini. 1. Itu akan menimbulkan tekanan mental yang tinggi, cemas, stres, atau bahkan takut karena lulusan hanya ditentukan satu kali oleh ujian. Hanya satu kali ujian saja mereka telah ditentukan apakah mereka pantas lulus atau tidak, atau bahkan mereka bisa mengulang sekolah lagi misalnya. Atau yang kedua, dari ujian nasional itu sendiri mengabaikan proses belajar jangka panjang dewan juri terhormat, yang dimana mereka mengesampingkan usaha dan perkembangan siswa selama bertahun-tahun, seperti yang telah disampaikan dari pembicara 1 bahkan pembicara kedua dari sisi tim oposisi. Bahkan ujian nasional itu akan menciptakan ketakutan, bukan semangat yang belajar. Karena apa? Karena mereka akan dituntut, mereka tidak terlalu paham dengan satu mata pelajaran, tapi mereka dituntut untuk menyelesaikan mata pelajaran tersebut, karena mereka tidak terlalu menguasainya. Sehingga apapun, bayangkan ketika seorang anak tidak dapat atau tidak mampu untuk les misalnya, mereka akan menambah pengetahuan mereka atau menambah lebih banyak waktu belajar mereka dari mana? Kalaupun mereka nggak bisa melalui les atau maka mereka nggak punya uang misalnya. Atau yang kedua, di sisi pembicara ketiga mereka mengatakan pemerintah melakukan kajian mendalam atau bukan evaluasi. Kami mempertanyakan data dari manakah yang mereka dapat tersebut sehingga mereka mengatakan pemerintah telah melakukan kajian yang mendalam. Kalau memang ada kajian seperti apa yang pemerintah telah lakukan, kami rasa dari sisi tim proposisi tidak menjelaskan hal tersebut dari pembicara 1, bahkan dari pembicara ketiga dari tim mereka. Mari masuk ke poin argumentasi juri. Pada poin B, potensi kecurangan akan terjadi. Kami paham ketika potensi kecurangan akan terjadi di kedua belah pihak, mau dari ujian nasional atau bukan dari ujian sekolah. Tapi juri, ketika kita bandingkan, potensi kecurangan itu akan lebih ada di sisi ujian nasional. 1. Skala dan data penilaiannya seperti apa? Ujian nasional menentukan kelulusan secara nasional. Kegagalan satu kali itu telah menentukan bahwa kita tidak akan lulus secara langsung. Bahkan meskipun di sekolah nilai kita baik. Sedangkan ujian nasional penilaiannya lebih menyeluruh dari tugas harian dan tugas lainnya dewan juri terhormat. Sehingga kami rasa ujian nasional itu tidak dapat dijadikan sebagai standar kelulusan di satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah. Tapi yang kedua, dapat terjadi di semua sistem, termasuk kebocoran soal seperti praktik menyontek misalnya dewan juri terhormat. Semisal data dari Ombudsman pada tahun 2018 menyatakan bahwa ujian nasional yaitu kebocoran soal dan distribusi kunci jawaban khususnya di wilayah dengan tekanan tinggi untuk lulus 100%. Artinya apa? Artinya dari data ini saja menunjukkan bahwasanya ujian nasional tersebut jika dikatakan sebagai standar kelulusan, potensi kecurangan akan tetap ada di sisi proposisi. Tapi apa? Lihat data yang selanjutnya dari laporan investigasi oleh Tempo pada tahun 2015 atau pada Kompas pada tahun 2017, yang dimana ditemukan banyak sekali kasus praktik penyontek massal kerjasama antara guru dan siswa. Semisal kerjasama antara guru dan siswa tersebut telah menjadi kerjasama bahwasanya mereka silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana tanggapan dari Timko telah terkait? Maraknya sekarang pencucian rapor yang disebabkan karena standar lulusan telah berdasarkan dari standar nasional. Terima kasih. Kalau masalah pencucian rapor akan dilakukan saja mekanismenya dengan memberikan standar bahwa setiap guru tidak boleh melakukan seperti itu, dan kami rasa dalam status itu sudah ada dewan juri terhormat. Jadi alasan untuk memperlakukan UN dengan alasan dibawakan oleh pihak proposisi tidak dapat kita beli. Saya lanjut. Laporan investigasi oleh Tempo pada tahun 2015 dan Kompas pada tahun 2017 menemukan banyak sekali kasus praktik menyontek massal dan kerjasama antara guru dan siswa itu sendiri. Guru memanipulasi nilai siswa, bahkan telah memberikan siswa jawab bocoran soal sehingga siswa tinggal cari jawabannya apa. Sehingga di sini apa? Guru pun telah menjadi aktor permasalahan bagaimana ujian nasional itu sebenarnya tidak cocok dijadikan sebagai standar kelulusan dewan juri terhormat. Dewan juri terhormat pada menteri sebelumnya UN tidak akan dihapus. UN tidak mungkin dihapus kalau
dengan waktu 2 menit. Mungkin dimulai dari tim kontra terlebih dahulu. Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara pertama. Silakan. Kenapa oposisi lainkan beberapa alasan? Pertama, sadari Dewan Juri yang terhormat, pihak pro sama sekali tidak pernah memberikan solusi kepada kita terkait pertama, bagaimana kalau dia stres dalam hari pelaksanaan. Yang kedua, bagaimana kalau infrastruktur seperti teknologi komputer dan lain sebagainya tidak ada di daerah terpencil. Dan yang ketiga, bagaimana kalau dunia tidak memadai seperti yang ada di daerah kota misalnya. Dan yang keempat, sadari bahwasanya terkait cuci rapor dan beberapa alasan yang proposisi hadirkan, kami rasa itu tidak menjadi titik berat kenapa mereka menyetujui ujian. Karena kalau semisal mereka memasukkan cuci rapor dan lain sebagainya, kami rasa itu sudah kami jawab dan alasannya kami mungkin kembali. Kalau bermasalah seperti itu, kenapa tidak kita perkuatkan saja untuk pengawasannya? Dan kami rasa di status quo tidak ada sekolah yang pernah membiarkan, hanya ada oknum-oknum yang jahat yang membiarkan adanya cuci rapor sendiri. Jadi pihak dari kementerian bisa menegaskan kembali ke setiap sekolah bahwa tidak ada boleh mekanik seperti itu dalam kurikulum merdeka. Dan juga yang kedua, sadari bahwasanya regulasi mereka tidak menjawab bagaimana titik instruksi dari satu kami, bahwasanya bagaimana kalau semisal ada orang yang tidak bisa dalam matematika, maka dia harus wajib mengikuti matematika ujian dalam matematika tersebut, padahal mereka punya kepintaran yang lain yang tidak pernah diukur dalam ujian nasional itu sendiri. Tapi bagaimana oposisi bisa menang, dapat juru menangkan? Pertama, kami sudah berikan alasan yang sangat mendasar kenapa kita tidak perlu mengembalikan ujian nasional ini, karena beberapa aspek yang tidak pernah dinilai oleh ujian nasional. Pertama, kemampuan bagaimana kamu berkolaborasi, bagaimana kamu berkomunikasi dengan berpikir kritis dengan baik dengan adanya kolaborasi dengan tim kamu. Dan yang kedua, kami sudah memberikan komparasi bagaimana kalau semisal kita melakukan kurikulum merdeka dan ujian nasional. Dan kalau kita tarik kesimpulannya, kami rasa oposisi lah yang jauh lebih layak, karena kami sudah memberikan komparasi bahwasanya kalau ada beberapa kemungkinan yang terjadi, itu bisa diselesaikan dengan adanya solusi yang dibawakan oleh pihak oposisi, seperti adanya kurikulum merdeka. Karena dalam undang-undang yang disampaikan oleh P1 dan P3 sudah menjelaskan bahwa capaian pembelajaran kamu tidak diukur dalam satu hal saja, diukur dari tiga kali pembelajaran. Maka menolak. Terima kasih untuk pembicara dua di kontra. Selanjutnya saya persilakan untuk menyampaikan closing statement dari salah satu pembicara tim pro. Waktunya sama 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, kami ingin mengulangi masa jabatan kita kali ini karena selain tadi terdapat banyak kesalahan berpikir dari saudara tim kontra. Seperti contohnya, tadi tim kontra menyinggung tentang kesehatan mental, padahal justru ujian nasional menjadi kesempatan siswa untuk berkompetensi secara merata dalam membangun mental untuk menyiapkan ke jenjang yang tinggi, selagi pembimbingannya dengan melalui cara yang baik. Dan pun pada saat kami melemparkan instruksi pertanyaan saudara dari tim kontra tidak dapat memberikan solusi yang konkret, sehingga kami teguh pada pendirian kami untuk tetap berdiri pada Standing Nation Pro. Sekian dan terima kasih. Siapa? Oke.